Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah masuk lagi dalam konten tanya jawab. Makin banyak pertanyaan yang masuk, kita jawabnya. Ayo, Kevin. Oke, alhamdulillah pertanyaan yang masuk datangnya dari seorang wanita bernama Dian. Dian dari Palembang. Ini Dian sebenarnya, kalau Palembang tuh salah satu kota yang baper sebenarnya. Kenapa? Karena Palembang itu pacaran lama tapi masih ngambang. Pertanyaannya lucu nih. Kenapa saya belum dapat jodoh? Tuh kan, karena tinggalnya di Palembang sih. Coba pindah. Kenapa saya nggak dapat jodoh? Padahal usia saya udah cukup 35 tahun. Apakah saya perlu diruqyah? Oke. Di usia 35 tahun tapi belum dapat jodoh, terus tinggal di Palembang, pacaran lama masih mengambang. Harusnya pindah tempat. Kemana, Tat? Kenapa? Apa perlu? Kemana tinggalnya? Jangan di Jogja juga, karena Jogja itu jodoh orang gue yang jaga. Usia 35 tahun belum dapat jodoh, kemudian pertanyaannya adalah apakah perlu diruqyah? Jawaban sederhananya adalah perlu juga untuk dideteksi. Tapi kebanyakan orang-orang kita, yang sampai detik ini belum dapat jodoh. Kenapa? Karena jawaban sederhananya adalah kebanyakan orang kita ketika dia minta jodoh sama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa, ya Allah berikan jodoh terbaik, sebenarnya Allah banyak berikan jawaban-jawaban, sinyal-sinyal doa dia tentang jodoh itu. Contoh, pas minta ya Allah berikan jodoh terbaik buat hamba, tiba-tiba datang sosok laki atau calon pasangannya, terus teman lamanya yang tiba-tiba nggak pernah ada kabar, WA atau komunikasi. Sebenarnya itu sinyal jawaban doa yang dia sampaikan pada Allah. Tapi kebanyakan orang-orang yang belum dapat jodoh adalah mereka itu terlalu bawel. Kenapa terlalu bawel? Karena mereka selalu mengukur jodoh itu dengan dirinya. Contoh, gue nggak mau yang begini dong. Kok ketika datang kondisinya berkulit gelap, misalkan pembalap ya, pemuda berbadan gelap. Kayak saya pembalap juga nih, masya Allah. Terus dianya orangnya putih. Terus akhirnya nanti, ntar kalau gue nikah sama dia jadi LGBT, laki gelap bini terang gitu kan. Dia ngukur tuh, enggak deh. Terus datang lagi, enggak mau, gue maunya hidungnya agak mancung, hidungnya agak tirus, gue maunya yang keren, yang padahal baik menurut dia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya hitungan atau punya apa ya kalau bicara karakter orang tuh, keinginan yang dia harus jadi calon suaminya, kita lihat bagaimana rujukan dalam hadis sahih mulia. Memang benar dalam hadis sahih mulia, li jamaliha, lihat ketampanannya, lihat wajahnya, lihat kecantikannya, terus limaliha, lihat hartanya, terus lihat bibit bebet bobotnya. Terus penekanan dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, lidiniha, lihat agamanya. Ternyata ada penekanan kalau kita memilih karena agamanya, maka kita akan menjadi pasangan yang beruntung kelak di akhirat. Nah makanya dalam hal ini coba kedepankan agamanya. Baik menurut kita memang belum tentu baik menurut Allah, tapi carilah baik yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang dia menautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sebuah cerita, ada Dr. Muhammad, dokter Quran di Ummul Qura. Dia punya teman soleh, hafal Quran, hafal ribuan hadis. Orang soleh, ketika dia melamar seorang gadis di Mekah, di Saudi Arabia, terus wanita ini menerima lamaran pemuda soleh ini yang temannya Dr. Muhammad. Ketika wanita ini menerima lamaran temannya Dr. Muhammad, kemudian kata wanita dan pihak keluarganya 3 bulan lagi akan menikah. Menariknya adalah dalam masa menunggu 3 bulan, tiba-tiba wanita itu membatalkan lamaran itu. Akhirnya sang pemuda yang soleh tadi cukup kaget, tercengang. Hah? Batal? Kenapa batal? Ditanya ke orang tuanya, kenapa batal bu, pak?
Orang tuanya nggak bisa jawab karena anaknya yang membatalkan. Sampai akhirnya dokter Muhammad melihat kawannya yang soleh, dia berdoa, ya Allah dekatkan kembali dia buatku, dekatkan jodohku dan lain-lainnya. Sampai dokter Muhammad bilang, ya Allah dekatkan buat dia. Sampai dokter Muhammad ikut mendoakan. Subhanallah, dalam masa penantian kemudian perempuan itu membatalkan, dan tiba-tiba perempuan itu mendapatkan lamaran dari seorang pria. Kemudian pria ini mengajaknya langsung menikah, dan wanita itu menikah dengan pria yang lain. Makin sedih, terpukul. Sampai dokter Muhammad bertanya sama Allah, ya Allah di mana bukti kasih sayangmu kepada teman hamba yang soleh? Melamar gadis, kemudian gadis itu tiba-tiba membatalkan pernikahannya. Terus tiba-tiba gadis itu menerima lamaran orang lain, dan akhirnya di mana? Akhirnya menikah. Di mana bukti kasih sayangmu kepada teman hamba yang soleh itu ya Allah? Ternyata adalah ketika gadis ini menikah dengan pria yang dia baru kenal, 1 bulan pertama gadis ini terkena kanker payudara. Sakit yang cukup parah, merambat sakitnya sampai dengan ke saraf, akhirnya membuatnya dia lumpuh. Di bulan ketiga membuat gadis ini sampai buta, di bulan keempat meninggal dunia. Sampai di telinganya dokter Muhammad ketika gadis ini meninggal dunia, ternyata ini bukti kasih sayang Allah kepada pemuda yang soleh tadi. Temannya dokter Muhammad. Ya begitulah kalau kita bicara jodoh, maka coba jadikan diri kita ini sebagai cermin untuk jodoh kita ke depan. Ya, apakah perlu diruqyah? Sangat perlu, karena kita nggak tahu, boleh jadi dalam diri kita ada jin yang memang mencintai kita, mengganggu kita, sampai akhirnya jin ini terus menghalang-halangi kita untuk mendapatkan pasangan-pasangan. Jangan sampai lupa berdoa dan berlindung kepada Allah, dan buat jomblo hati, cek dirinya masing-masing untuk mengetahui jin dalam tubuh. Kalau ada segera ruqyah, kalau nggak ada alhamdulillah, boleh jadi Allah akan pertemukan jodoh-jodoh terbaik. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.